Pantulan di kaca jendela lantai 52 gedung Wijaya Tower itu menampilkan sosok pria yang secara teori memiliki segalanya. Rahang yang tegas, setelan jas custom made seharga satu buah mobil sedan kelas menengah, dan jam tangan kronograf yang hanya diproduksi 10 buah di dunia. Namun, di balik mata tajam Arka Wijaya, hanya ada kekosongan yang menyesakkan. Di luar sana, senja Jakarta mulai merayap naik, mengubah langit menjadi gradasi jingga dan ungu yang terhalang polusi. Arka menarik napas panjang, aroma parfum sandalwood mahalnya terasa memuakkan hari ini. Tuan Arka, ini profil Nona Clarissa dari keluarga Adiwangsa, suara datar sekretaris setianya, Baskara, memecah keheningan. Ibunda Anda sangat menekankan bahwa makan malam hari ini tidak boleh dibatalkan. Beliau bilang, keluarga Adiwangsa memiliki saham strategis di sektor logistik yang kita butuhkan. Arka tidak menoleh. Ia tetap menatap kerlip lampu jalanan di bawah sana yang tampak seperti koloni semut. Berapa banyak lagi, Bas? Bulan lalu anak gubernur, minggu lalu putri pemilik bank swasta. Semuanya sama. Mereka melihatku bukan sebagai pria, tapi sebagai deretan angka 0 di laporan keuangan. Baskara terdiam. Ia telah mengabdi pada keluarga Wijaya selama 10 tahun dan tahu betul bahwa di balik tumpukan aset triliunan itu, Arka adalah pria paling kesepian yang pernah ia kenal. Setiap wanita yang diperkenalkan padanya selalu tampil sempurna, dengan gaun desainer dan senyum yang sudah dilatih di depan cermin, namun mata mereka selalu melirik ke arah logo perusahaan di dada Arka, bukan ke hatinya. Aku butuh sesuatu yang nyata, Bas, gumam Arka. Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di kepalanya. Ide yang mungkin akan membuat ibunya pingsan jika mendengarnya. Bas, batalkan semua jadwalku untuk 1 bulan ke depan. Katakan pada ibu aku sedang melakukan observasi rahasia ke luar negeri untuk ekspansi bisnis. Baskara mengerutkan kening. Tapi Tuan, jadwal Anda sangat padat. Apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Arka berbalik, senyum tipis, yang kali ini terlihat tulus dan berbahaya, muncul di wajahnya. Ia mulai melepas jam tangannya dan meletakkannya di atas meja jati besar itu. Kemudian, ia melepas jasnya, lalu dasinya. Satu demi satu atribut kekuasaannya ia tanggalkan. Aku akan turun ke bawah. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai orang paling tidak terlihat di gedung ini, ucap Arka mantap. Siapkan 1 set seragam cleaning service dari vendor mitra kita di Hotel Wijaya Grand. Pastikan tidak ada yang mengenali namaku. Mulai besok, panggil aku Ari. Malam itu, di sebuah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta yang telah disiapkan Baskara dengan berat hati, Arka duduk di atas kasur tipis yang terasa keras di punggungnya. Ruangan itu hanya berukuran 3x3 meter, sangat kontras dengan kamar tidurnya yang seluas lapangan basket dengan spray sutra. Bau deterjen murah dan asap kendaraan dari jalan raya menyusup melalui celah jendela. Ia memegang seragam biru kusam dengan logo Clean a Bright di bagian dada kiri. Kainnya kasar, polyester murah yang membuat kulitnya sedikit gatal. Arka berdiri di depan cermin kecil yang retak di sudut ruangan. Ia mengambil alat cukur manual. Dengan gerakan perlahan, ia memangkas brewok tipis yang selama ini menjadi ciri khas ketampanan maskulinnya sebagai pengusaha muda paling berpengaruh. Ia juga menyisir rambutnya ke depan, membiarkannya sedikit berantakan, menutupi dahi yang biasanya terpampang angkuh. Selamat tinggal, Arka Wijaya, bisiknya pada pantulan di cermin. Ia kemudian merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan semua kartu kredit hitam, kartu anggota klub eksklusif, dan tumpukan uang tunai. Ia hanya menyisakan beberapa lembar uang 10.000 dan 20.000 rupiah yang tampak lecet. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya berjuang untuk makan siang. Ia ingin tahu bagaimana rasanya diabaikan, dipandang sebelah mata, dan dianggap tidak ada. Pukul 5 pagi, alarm dari ponsel murah yang baru dibelinya berbunyi nyaring. Suaranya cempreng dan menyakitkan telinga. Arka terbangun dengan rasa kaku di lehernya, namun ada semangat aneh yang bergejolak di dadanya. Sesuatu yang sudah lama hilang sejak ia mengambil alih imperium bisnis ayahnya, tantangan yang nyata. Ia mengenakan seragam biru itu. Celananya sedikit menggantung, dan sepatunya adalah sepatu karet hitam yang berat. Ia menumpang bus kota yang sesak, berdesakan dengan buruh pabrik dan pegawai kantoran yang masih mengantuk. Aroma keringat dan minyak kayu putih memenuhi udara. Tidak ada yang memberi jalan padanya.
Tidak ada yang membungkuk hormat. Justru, ia berkali-kali tersenggol dan mendapat gerutuan karena dianggap menghalangi jalan. Jadi begini rasanya menjadi orang biasa, pikir Arka sambil berpegangan pada tiang bus yang berkarat. Setibanya di Hotel Wijaya Grand, salah satu aset permata dalam portofolionya, Arka masuk melalui pintu karyawan di bagian belakang. Pintu yang bahkan ia tidak tahu keberadaannya selama ini. Ia melapor ke kantor HRD bagian operasional lapangan. Nama? Tanya seorang pria tambun dengan papan jalan di tangannya tanpa menengok sedikit pun ke arah Arka. Ari, Pak. Ari Setiawan, jawab Arka, mencoba mengubah nada suaranya agar tidak terlalu terdengar berwibawa. Pria itu memberikan sebuah ID card plastik yang dilaminating kasar. Oke, Ari. Kamu masuk tim B, tugasmu di lantai 10-15. Jangan malas, jangan banyak tanya, dan jangan sekali-kali mengganggu tamu. Mengerti? Mengerti, Pak. Arka menerima ember, kain pel, dan berbagai cairan pembersih yang baunya menyengat kimiawi. Ia berjalan menuju lift service. Di dalam lift yang berdinding besi itu, ia melihat bayangannya sendiri. Ia bukan lagi sang miliarder yang bisa membeli hotel ini dengan sekali jentikan jari. Ia adalah Ari, si pembersih lantai yang tugasnya memastikan tidak ada satu noda pun yang tertinggal di bawah kaki orang-orang kaya. Saat lift terbuka di lantai 10, Arka menarik napas panjang. Penyamarannya dimulai sekarang. Ia melangkah keluar, siap menghadapi dunia yang selama ini ia lihat hanya dari balik kaca anti peluru mobil mewahnya. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik tikungan koridor itu, takdir sedang menunggunya dalam wujud seorang wanita yang akan mengubah seluruh pandangannya tentang hidup. Lantai 12 Hotel Wijaya Grand biasanya terlihat berkilauan dari sudut pandang Arka sebagai pemilik. Namun pagi ini, dari perspektif seorang, Ari, hamparan marmer itu tampak seperti medan perang yang tak berujung. Aroma pembersih lantai yang tajam menusuk hidung, menggantikan aroma kopi Arabica mahal yang biasa menemaninya di meja kerja CEO. Hei, anak baru, jangan melamun. Marmer itu tidak akan bersih sendiri hanya dengan ditatap, teriak Pak Jaka, pengawas lapangan yang suaranya sekeras knalpot bocor. Arka tersentak. Baik, Pak. Jawabnya pendek. Ia mulai menggerakkan tongkat pel dengan kaku. Otot-otot lengannya yang biasa digunakan untuk memegang stik golf kini mulai berdenyut protes. Menekan tongkat pel agar noda membandel hilang ternyata membutuhkan teknik yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis Harvard. Baru 1 jam bekerja, keringat sudah membanjiri seragam biru polyesternya. Kain itu terasa lengket dan gatal di kulit. Arka merasa seperti sedang melakukan olahraga intensitas tinggi, namun tanpa musik penunjang atau botol air alkali dingin. Saat ia sedang berkonsentrasi menggosok noda kopi di dekat lift service, sebuah insiden terjadi. Pintu lift terbuka cepat. Seorang wanita keluar dengan terburu-buru sambil membawa tumpukan dokumen yang tinggi, menghalangi pandangannya sendiri. Awas, seru Arka. Terlambat. Wanita itu menabrak ember berisi air sabun yang diletakkan Arka terlalu tengah. Ember terguling, air keruh membanjiri lantai, dan wanita itu hampir terpeleset jika Arka tidak dengan sigap menangkap lengannya. Aduh, astaga, wanita itu memekik. Dokumen di tangannya berhamburan ke lantai yang basah. Arka merasa jantungnya berdegup kencang. Bukan karena hampir terjatuh, tapi karena rasa bersalah. Sebagai CEO, ia biasanya akan memanggil manajer untuk membereskan kekacauan. Namun sekarang, dialah penyebab kekacauan itu. Maafkan saya. Saya yang salah menaruh ember, ucap Arka panik. Ia segera berjongkok, mencoba menyelamatkan kertas-kertas yang mulai basah. Tidak, ini salahku juga. Aku jalan terlalu cepat, suara wanita itu lembut. Tidak ada nada kemarahan yang biasanya Arka dengar dari para eksekutif jika bawahan mereka melakukan kesalahan. Arka mendongak. Di hadapannya, seorang wanita muda dengan kemeja putih sederhana dan rok hitam sedang sibuk memunguti kertas. Rambutnya diikat kuda dengan rapi, menampakkan wajah yang tampak lelah namun manis. Di dadanya tersemat kartu nama, Maya, Administrasi Operasional. Sini, biar saya bantu keringkan. Arka menawarkan diri, mengambil beberapa lembar dokumen yang untungnya hanya basah di bagian pinggir. Terima kasih, Mas. Ari. Maya membaca papan nama di dada Arka sambil tersenyum tipis. Mas Ari baru ya di sini?
Sepertinya saya belum pernah lihat sebelumnya. Iya, ini hari pertama saya, jawab Arka kikuk. Ia merasa aneh dipanggil, Mas, oleh stafnya sendiri. Maya tertawa kecil melihat cara Arka memegang kain lap. Cara pegang lapnya salah, Mas Ari. Kalau begitu terus, tanganmu bisa lecet. Sini, biar ku bantu sebentar. Tanpa rasa jijik, Maya justru berjongkok di lantai yang basah, mengambil kain lap dari tangan Arka, dan menunjukkan gerakan memutar yang efisien. Arka terpaku. Ia belum pernah melihat staf kantor yang mau mengotori tangan untuk membantu seorang cleaning service. Di dunianya yang lama, sekat jabatan sangatlah tebal. Nah, seperti itu. Semangat ya hari pertamanya. Pak Jaka memang galak, tapi aslinya baik kalau kita rajin, ucap Maya sambil berdiri kembali dan memberikan senyuman penyemangat yang sangat tulus. Maya berjalan menjauh, menyapa petugas keamanan di ujung koridor dengan ramah. Arka terpaku. Nama itu, Maya, terasa ringan di lidahnya. Namun, kenyataan pahit kembali menghantam. Sekelompok tamu hotel berpakaian mahal lewat. Salah satu pemuda sengaja menginjak bagian lantai yang masih basah dengan sepatu kulit mengkilapnya, lalu meninggalkan jejak kaki berlumpur. Pelan-pelan dong kalau mengepel. Sepatuku jadi kotor, bentak tamu itu tanpa melihat wajah Arka. Arka mengepalkan tangan. Ia tahu sepatu itu merek berluti edisi terbatas, ia punya 3 pasang di rumah. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia bisa membeli seluruh toko tersebut, namun ia menelan harga dirinya dalam-dalam. Mohon maaf, Tuan. Akan segera saya bersihkan kembali, ucap Arka sambil menunduk. Tamu itu mendengus dan pergi. Arka menarik napas panjang. Penyamaran ini jauh lebih sulit dari bayangannya. Menahan diri untuk tidak membalas penghinaan adalah ujian mental yang luar biasa bagi seorang yang terbiasa dipuja. Hari pertama ini memang berantakan. Punggungnya pegal dan harga dirinya terluka. Namun, saat jam istirahat tiba, Arka tidak mencari restoran mewah. Ia berjalan menuju kantin karyawan, berharap bisa menemukan sosok dengan senyum tulus yang tadi membantunya di koridor. Ia baru menyadari bahwa di gedung megah miliknya sendiri, ia justru mulai belajar tentang arti kemanusiaan dari mereka yang selama ini dianggapnya hanya angka. Lonceng istirahat berbunyi, terdengar seperti suara kebebasan bagi para pekerja di Hotel Wijaya Grand. Bagi Arka, suara itu adalah penanda bahwa punggungnya akhirnya bisa tegak sejenak setelah 5 jam membungkuk menyerang noda-noda lantai. Dengan langkah yang terasa berat karena sepatu karet murahnya, ia mengikuti kerumunan seragam biru lainnya menuju lantai basement 2, tempat kantin karyawan berada. Udara di basement terasa lebih lembab dan panas dibandingkan lobi hotel yang sejuk oleh AC sentral. Aroma yang menyambutnya bukan lagi parfum ruangan Lily of the Valley, melainkan campuran uap nasi, tumis kangkung, dan aroma gorengan yang menyengat. Arka berdiri di antrean panjang. Ia melihat rekan-rekan kerjanya bercanda dengan kasar, tertawa terbahak-bahak sambil mengelap keringat dengan handuk kecil di leher. Di dunia lamanya, makan siang adalah ajang negosiasi bisnis di restoran kedap suara dengan pelayan yang bergerak tanpa suara. Di sini, suara denting sendok beradu dengan piring plastik dan teriakan ibu kantin adalah musik latarnya. Nasi setengah, sayur nangka, sama tongkol balado, Bu, ucap seorang pria di depan Arka. Saat giliran Arka tiba, ia menatap deretan menu di balik kaca yang tampak berminyak. Perutnya keroncongan, namun egonya sedikit bergejolak melihat tampilan makanan yang jauh dari standar estetika fine dining. Mau pesan apa, Mas Baru? Jangan bengong. Antrean di belakang panjang, tegur ibu kantin yang memakai apron penuh noda kunyit. Maaf Bu. Saya pesan apa saja yang paling laku di sini, jawab Arka kikuk. Ibu kantin mendengus, lalu menyendokkan nasi putih yang mengepul dan sepotong tempe goreng serta sayur lodeh ke atas piring plastik berwarna hijau pudar. Arka membayar dengan selembar uang 10.000 yang lecek, hasil kembalian dari terminal tadi pagi. Ia mencari tempat duduk, namun hampir semua meja kayu panjang itu sudah penuh. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Saat ia hendak berbalik mencari pojokan tangga, sebuah lambaian tangan menangkap sudut matanya. Mas Ari, di sini kosong. Itu Maya. Ia duduk di meja paling ujung dekat dispenser air, bersama seorang wanita parubaya yang tampaknya dari bagian binatu. Arka merasa sedikit lega dan berjalan menghampiri mereka.
Terima kasih, Mbak Maya, ucap Arka sambil meletakkan piringnya dengan hati-hati. Maya memperhatikan piring Arka lalu tertawa kecil. Cuma tempe? Mas Ari sedang diet atau memang tidak selera makan? Kerja cleaning itu berat, Mas. Kalau cuma makan tempe, jam 3 nanti bisa pingsan kamu. Arka tersenyum kaku. Hanya belum terbiasa makan berat di siang hari. Maya menggelengkan kepala. Tanpa ragu, ia membuka kotak bekal plastiknya yang berwarna merah muda. Di dalamnya ada nasi goreng dengan telur mata sapi yang pinggirannya garing, serta beberapa potong ayam goreng mentega yang aromanya sangat menggoda. Ini, ambil setengah ayamnya. Ibuku tadi pagi masak kebanyakan, ucap Maya sambil menyodorkan potongan ayam itu ke piring Arka. Jangan Mbak. Itu kan bekal Mbak Maya, tolak Arka merasa tidak enak. Di dunia bisnis, tidak ada yang memberi secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan. Sudah, ambil saja. Anggap saja sebagai salam kenal resmi dari staf admin untuk anggota baru tim kebersihan, paksa Maya dengan mata yang berbinar tulus. Lagi pula, aku sedang ingin berbagi kebahagiaan. Adikku baru saja lulus ujian sekolah. Arka akhirnya menerima potongan ayam itu. Saat ia menggigitnya, matanya sedikit membelalak. Rasanya jauh lebih enak daripada ayam kodok yang pernah ia makan di jamuan kenegaraan. Ada rasa, rumah, di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran. Gimana? Enak kan? Tanya Maya bangga. Sangat enak. Sampaikan salam terima kasih saya untuk Ibu Mbak Maya, jawab Arka tulus. Sambil makan, mereka mengobrol. Maya bercerita bahwa ia sudah bekerja di hotel ini selama 3 tahun. Ia bercerita tentang betapa ia menyukai pekerjaannya meski gajinya seringkali hanya numpang lewat untuk membayar biaya pengobatan ibunya dan sekolah adiknya. Kenapa Mbak tetap bertahan? Maksud saya, dengan kemampuan Mbak bisa cari tempat yang gajinya lebih besar? Tanya Arka penasaran. Maya terdiam sejenak, menatap gelas plastiknya. Di sini lingkungannya jujur, Mas Ari. Meskipun kita sering dianggap orang bawah oleh tamu-tamu kaya di atas sana, tapi di antara kami sendiri, kami adalah keluarga. Kita saling menjaga. Uang memang penting, tapi ketenangan hati saat bekerja itu kemewahan yang sulit dicari. Kalimat itu menghantam Arka tepat di ulu hati. Ketenangan hati adalah kemewahan. Selama ini ia menganggap kemewahan adalah tentang kepemilikan aset dan dominasi pasar. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan pelajaran filosofi hidup dari seorang staf administrasi di kantin basement yang pengap. Kalau Mas Ari sendiri, kenapa mau jadi cleaning service? Wajah Mas tidak terlihat seperti orang yang biasa kerja kasar, tanya Maya menyelidik, membuat jantung Arka berpacu. Saya hanya orang yang sedang mencoba memulai hidup dari nol lagi, Mbak. Saya bosan dengan kepalsuan di tempat lama saya, jawab Arka, memberikan jawaban yang secara teknis adalah kebenaran. Maya mengangguk paham. Bagus itu. Memang lebih baik jujur pada diri sendiri daripada hidup dalam kepura-puraan hanya demi gengsi. Arka tertegun. Ia merasa ironis karena saat ini ia justru sedang melakukan kepura-puraan terbesar dalam hidupnya. Namun, di saat yang sama, ia merasa paling hidup dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di kantin yang bising ini, ia tidak perlu menjadi Arka Wijaya yang sempurna. Ia bisa menjadi Ari, pria yang bisa menikmati potongan ayam goreng pemberian seorang teman baru. Saat jam istirahat berakhir, Maya berdiri dan merapikan kotak bekalnya. Semangat ya buat shift sorenya, Mas Ari. Lantai 15 biasanya lebih berat karena ada ruang meeting besar. Jangan lupa pakai masker, debunya tebal di sana. Terima kasih, Maya, ucap Arka tanpa embel-embel. Mbak. Maya sempat menoleh, sedikit terkejut dengan nada suara Arka yang tiba-tiba terdengar sangat berwibawa dan hangat, namun ia hanya membalas dengan senyuman manis sebelum menghilang di balik pintu lift. Arka berdiri, membawa piring plastiknya ke tempat pencucian. Ia merasa tenaganya pulih, bukan karena nasi dan ayam goreng tadi, tapi karena ia baru saja menemukan sebuah oase kejujuran di tengah gurun materialisme yang selama ini ia tinggali. Langkahnya menuju lantai 15 terasa lebih ringan. Ia tidak sabar untuk menyelesaikan pekerjaannya hari ini, bukan untuk pulang ke rumah mewahnya, tapi untuk bisa bertemu lagi dengan Maya besok pagi. Lantai 15 adalah area eksekutif lounge. Di sini,
Karpetnya lebih tebal, kopinya lebih mahal, dan ego para tamunya jauh lebih besar. Arka, yang kini dikenal sebagai Ari, sedang berlutut di sudut ruangan, membersihkan sela-sela bingkai foto besar yang memajang foto ayahnya sendiri, pendiri Wijaya Group. Ia merasa ironis, membersihkan debu dari wajah ayahnya sendiri sambil mengenakan seragam buruh. Ari, cepat ke ruang VIP 2. Ada tamu tumpah minuman, jangan sampai meresap ke karpet sutra itu. Teriak Pak Jaka dari Handy Talkie yang tergantung di pinggang Arka. Arka segera menyambar peralatan vakum dan kain mikrofiber. Ia bergegas menuju ruang VIP 2. Namun, saat ia membuka pintu, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam ruangan itu duduk Reno Adiwangsa, putra mahkota dari keluarga logistik yang semalam seharusnya dijodohkan dengannya melalui Clarissa. Reno sedang tertawa terbahak-bahak bersama dua temannya, sementara di lantai, genangan red wine mulai melebar di atas karpet putih krem yang sangat mahal. Lama sekali sih. Cepat bersihkan, bentak Reno tanpa menoleh. Ia sedang asyik memutar-mutar kunci mobil sportnya di atas meja. Arka menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya di balik poni rambut yang sengaja ia buat berantakan. Ia mulai menyerap tumpahan anggur itu dengan handuk khusus. Bau alkohol yang tajam menyeruak. Lihat deh sepatu baru gue, ucap Reno kepada teman-temannya sambil mengangkat kakinya ke atas meja, tepat di samping tangan Arka yang sedang bekerja. Ini limited edition. Jangan sampai kena air kotor dari ember lu ya, suram. Arka menarik napas panjang, mencoba mengendalikan amarah yang mulai mendidih di dadanya. Reno adalah pria yang selalu merundungnya saat mereka masih di sekolah bisnis dulu karena Arka selalu lebih unggul dalam segala hal. Kini, nasib seolah sedang menertawakan Arka. Maaf, Tuan. Bisakah kakinya diturunkan sebentar? Saya harus membersihkan area di bawah meja, ucap Arka dengan suara yang ditekan serendah mungkin. Reno terhenti. Ia merasa suara itu tidak asing, tapi ia terlalu sombong untuk memperhatikan seorang cleaning service. Apa? Lu berani merintah gue? Lu tahu harga sepatu ini bisa buat beli nyawa lu dan 7 turunan keluarga lu. Reno kemudian melakukan sesuatu yang keterlaluan. Ia sengaja menjatuhkan sisa puntung cerutunya yang masih menyala ke atas tangan Arka yang sedang memegang kain led. Jas! Kulit punggung tangan Arka terasa terbakar. Ia tersentak, namun tidak berteriak. Ia mengepalkan tangannya begitu keras hingga kuku-kukunya memutih. Jika ia adalah Arka sang CEO, ia sudah akan menghancurkan bisnis keluarga Adiwangsa dalam satu telepon. Tapi ia adalah Ari. Ari tidak punya kuasa apa-apa. Yupes, sorry. Tangan lu mirip asbak sih, item dan kotor, ejek Reno yang disambut tawa terpingkal-pingkal teman-temannya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Maya masuk membawa nampan berisi air mineral tambahan. Ia melihat kejadian itu, ia melihat puntung cerutu yang jatuh dan tangan Arka yang memerah. Tuan, mohon maaf, suara Maya terdengar tegas namun tetap profesional. Ia meletakkan nampan dan langsung berdiri di samping Arka. Rekan saya sedang menjalankan tugasnya sesuai prosedur hotel. Jika ada keluhan, silakan sampaikan pada manajemen, tapi mohon untuk tidak melakukan tindakan fisik. Reno menoleh, matanya menatap Maya dari bawah ke atas dengan tatapan melecehkan. Wah, ada pahlawan kesiangan. Cantik juga ya staf admin di sini. Lu pacarnya si tukang pel ini? Selera lu rendah banget, manis. Maya tidak mundur satu langkah pun. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pekerjaannya, Tuan. Tapi oleh bagaimana dia memperlakukan orang lain. Permisi, saya akan membawa rekan saya untuk mengobati lukanya. Maya menarik lengan Arka, mengajaknya keluar dari ruangan itu sebelum situasi semakin panas. Reno hanya mencibir dan kembali pada pembicaraannya. Di koridor servis yang sepi, Maya segera menarik tangan Arka menuju wastafel terdekat. Ia menyalakan air dingin dan membasuh luka bakar di tangan Arka dengan sangat hati-hati. Kenapa kamu diam saja, Mas Ari? Tanya Maya, suaranya bergetar karena menahan marah. Dia tidak berhak memperlakukanmu seperti itu. Arka menatap Maya. Ia melihat mata wanita itu berkaca-kaca karena marah sekaligus kasihan. Arka merasa sesuatu yang hangat menjalar di hatinya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa perih di tangannya. Aku tidak ingin membuat keributan di hari pertamaku, Maya, jawab Arka lembut.
Tapi tetap saja, orang kaya seperti mereka pikir mereka bisa membeli segalanya, bahkan martabat orang lain. Maya mengeluarkan plester dari saku seragamnya dan memasangkannya pada luka Arka. Jangan dengerin kata-katanya ya, Mas. Kamu jauh lebih berharga dari sepatu mahalnya itu. Arka terdiam, menatap plester kecil bermotif bunga di tangannya. Di dunia aslinya, ia dikelilingi oleh orang-orang yang akan menjilat lukanya hanya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sini, seorang wanita yang bahkan tidak tahu siapa dia, membelanya dengan nyawa pekerjaannya sebagai taruhan. Terima kasih, Maya. Kamu berani sekali, ucap Arka tulus. Maya tersenyum tipis, meski wajahnya masih sedikit pucat. Ibuku selalu bilang, jangan pernah takut pada manusia selama kita benar. Sudah, balik kerja sana. Tapi kalau dia macam-macam lagi, langsung lari ke saya, ya. Maya menepuk bahu Arka dan kembali ke kantornya. Arka berdiri di sana sendirian, menatap pintu ruang VIP 2. Ia merogoh saku celananya, menyentuh ponsel rahasianya. Ia ingin menelepon Baskara dan menyuruhnya memutus semua kontrak logistik dengan keluarga Adiwangsa detik ini juga. Namun, ia mengurungkan niatnya. Jika ia melakukan itu, ia akan menjadi sama seperti Reno, menggunakan kekuasaan untuk menindas. Ia ingin memenangkan pertempuran ini sebagai Ari. Ia ingin melihat sejauh mana ketulusan Maya akan membawanya. Arka kembali mengambil tongkat pelnya. Luka di tangannya masih terasa nyut-nyutan, tapi semangatnya jauh lebih membara. Ia telah belajar satu hal penting hari ini. Kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita pakai, tapi pada siapa yang berdiri di samping kita saat kita dihina. Dan bagi Arka, plester bunga di tangannya jauh lebih mewah daripada jam tangan miliaran yang ia tinggalkan di brankas kantornya. Langit Jakarta sore itu seolah mencerminkan suasana hati Arka yang sedang berkecamuk. Mendung hitam pekat menggantung rendah di atas gedung-gedung pencakar langit, menelan matahari bahkan sebelum jam pulang kantor tiba. Aroma aspal basah mulai tercium saat rintik pertama jatuh menghantam kaca jendela besar di lobi Hotel Wijaya Grand. Arka, yang baru saja menyelesaikan giliran kerjanya, berdiri di pintu belakang khusus karyawan. Ia mengenakan jaket parasit murahan yang ia beli di pasar kaget dekat kontrakannya. Di tangannya, ia memegang kunci motor bebek tua keluaran 10 tahun lalu, aset terbaru, Ari, yang ia beli dari seorang rekan kerja dengan harga 2 juta rupiah agar penyamarannya terlihat sempurna. Hujannya deras sekali ya, Mas Ari, sebuah suara lembut memecah lamunannya. Arka menoleh. Maya berdiri di sana, mendekap tas kainnya erat-erat di dada. Ia tampak kedinginan, kemeja putih seragamnya sedikit tipis untuk menahan angin sore yang mulai menusuk tulang. Iya, Mbak. Sepertinya tidak akan reda dalam waktu dekat, jawab Arka. Ia memperhatikan Maya yang terus melirik ke arah jam tangannya dengan cemas. Mbak Maya mau pulang? Tidak bawa payung? Maya menggeleng pelan sambil tersenyum kecut. Payungku tertinggal di panti semalam. Biasanya aku naik angkot, tapi kalau hujan begini, biasanya angkotnya penuh semua dan macet parah. Padahal aku harus segera pulang, ibuku sedang kurang sehat. Hati Arka tergerak. Di garasi rumah mewahnya, berderet mobil-mobil mewah dengan sopir pribadi yang siap menjemputnya kapan saja. Namun di sini, ia hanya punya motor tua yang joknya sedikit robek. Kalau Mbak Maya tidak keberatan, saya bisa antar pakai motor saya. Memang bukan mobil mewah, dan kita pasti sedikit basah, tapi setidaknya Mbak tidak perlu menunggu angkot yang tidak pasti, tawar Arka ragu-ragu. Maya menatap motor bebek tua di parkiran, lalu menatap Arka. Ada keraguan sejenak, namun kemudian ia mengangguk. Boleh, Mas. Terima kasih banyak. Maaf ya, jadi merepotkan. Arka segera berlari ke parkiran, mengabaikan air hujan yang mulai membasahi rambutnya. Ia menyalakan mesin motor yang suaranya sedikit batuk-batuk, lalu memutar balik ke arah Maya. Ia mengeluarkan jas hujan plastik seharga Rp5.000 dari dalam bagasi kecil motornya. Pakai ini saja, Mbak. Biar saya yang basah tidak apa-apa. Arka menyodorkan jas hujan itu. Jangan, kita pakai berdua saja, Mas. Jas hujannya model Batman kan? Muat kok kalau dipaksa? Maya tertawa kecil sambil membantu membentangkan plastik biru tipis itu. Maka di sanalah mereka, merayap di tengah kemacetan Jakarta yang menggila karena hujan.
Arka mengemudikan motornya dengan sangat hati-hati, berusaha menghindari genangan air agar tidak menciprat ke kaki Maya. Di bawah lindungan plastik biru yang sama, Arka bisa merasakan kehadiran Maya yang begitu dekat. Aroma sabun mandi bayi yang lembut dari tubuh Maya perlahan mengalahkan aroma hujan dan asap knalpot. Pelan-pelan saja, Mas Ari. Yang penting selamat, teriak Maya di balik deru hujan. Di sepanjang perjalanan, untuk mengusir rasa dingin, Maya mulai bercerita. Ia bercerita bahwa setiap akhir pekan, ia menjadi relawan di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Ia bercerita tentang mimpinya untuk bisa merenovasi atap panti yang bocor jika ia punya uang lebih nanti. Aku tidak butuh rumah besar atau mobil mewah, Mas, ucap Maya, suaranya terdengar tulus di telinga Arka. Aku hanya ingin melihat anak-anak itu tidur tanpa takut kehujanan. Rasanya sedih melihat mereka harus mengungsi ke ruang tengah setiap kali hujan deras seperti ini. Arka terdiam. Kalimat Maya seperti tamparan keras baginya. Ia teringat pada ruang rapat Dewan Direksi minggu lalu, di mana mereka berdebat selama 3 jam hanya untuk memotong anggaran CSR perusahaan demi menaikkan dividen pemegang saham. Ia merasa malu. Mbak Maya orang yang sangat baik, gumam Arka. Ah, tidak juga. Aku hanya merasa, hidup ini terlalu singkat kalau cuma buat mikirin diri sendiri. Mas Ari sendiri, punya mimpi apa? Arka tertegun. Mimpi? Selama ini mimpinya adalah ekspansi pasar ke Eropa atau akuisisi perusahaan kompetitor. Tapi sekarang, menatap jalanan yang banjir di depannya, jawaban itu terasa sangat hambar. Mimpiku saat ini adalah menemukan alasan untuk tersenyum setiap pagi tanpa harus melihat saldo ban, jawab Arka sejujurnya. Maya tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat merdu di tengah suara rintik hujan. Wah, itu mimpi yang paling mahal, Mas. Banyak orang kaya yang bahkan tidak sanggup membelinya. Mereka sampai di depan sebuah gang sempit yang becek. Maya turun dari motor dan melepas jas hujan plastiknya. Wajahnya sedikit basah oleh tempias air, namun matanya berbinar. Terima kasih ya, Mas Ari. Mau mampir sebentar? Ibu pasti senang kalau ada tamu, apalagi yang sudah antar anaknya pulang, tawar Maya ramah. Arka melihat ke arah rumah-rumah petak di dalam gang itu. Ia sangat ingin masuk, namun ia tahu identitasnya bisa terancam jika ia terlalu dekat dengan kehidupan pribadi karyawannya sebelum ia siap. Mungkin lain kali, Mbak. Saya harus segera balik, takut motornya mogok kena banjir kalau terlalu malam, tolak Arka halus. Oh, ya sudah. Hati-hati di jalannya. Sampai ketemu besok di hotel. Maya melambaikan tangan dengan ceria sebelum menghilang di balik keremangan gang. Arka memutar motornya, namun ia tidak langsung pergi. Ia berhenti di bawah lampu jalan yang remang, menatap plester bunga di tangannya yang kini basah terkena air hujan. Ia merogoh ponsel rahasianya dan mengirim pesan singkat kepada Baskara. Bes, cari data tentang panti asuhan kasih ibu di Jakarta Barat. Kirimkan tim renovasi anonim ke sana besok pagi. Pastikan atapnya diperbaiki dengan kualitas terbaik, dan jangan sebutkan namaku atau perusahaan. Arka tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa uangnya benar-benar memiliki arti. Ia memacu motor tuanya menembus hujan dengan perasaan yang jauh lebih hangat daripada saat ia duduk di kursi belakang mobil Bentley-nya. Ia sadar, di balik air hujan yang dingin ini, ia baru saja menemukan sebuah api kecil yang mulai menerangi sudut-sudut gelap di hatinya yang kosong. Pagi itu, suasana di loker karyawan Hotel Wijaya Grand terasa tegang. Arka baru saja meletakkan tas ransel lusuhnya saat Pak Jaka masuk dengan wajah merah padam. Di belakangnya, berdiri seorang pria parubaya bernama Pak Danu, manajer operasional yang dikenal memiliki reputasi, tangan besi, dan seringkali dituduh memotong uang lembur karyawan. Semuanya berkumpul, teriak Pak Jaka. Arka dan belasan petugas cleaning service lainnya berbaris rapi. Arka merasakan firasat buruk saat melihat Pak Danu menatapnya dengan pandangan tajam yang penuh kebencian. Tadi malam, seorang tamu penting di suite 1202 melaporkan kehilangan jam tangan emas senilai 200 juta rupiah. Suara Pak Danu menggelegar di ruangan yang pengap itu. Dan menurut catatan jadwal, hanya ada satu orang yang masuk ke kamar itu untuk melakukan turndown service darurat semalam. Ari, maju ke depan. Arka tertegun.
Ia memang masuk ke suite 1202 semalam karena ada laporan kebocoran pipa kecil di kamar mandi, tapi ia bahkan tidak menyentuh meja nakas tamu. Ia melangkah maju dengan tenang, mencoba menjaga tatapan matanya agar tidak terlihat terlalu berwibawa. Saya memang masuk ke sana, Pak. Tapi saya hanya memperbaiki pipa bawah wastafel. Saya tidak melihat jam tangan apapun, ucap Arka tegas. Pak Danu tertawa sinis. Ia mengeluarkan sebuah plastik klip bening dari sakunya. Di dalamnya, terdapat sebuah bros kecil berlogo Clean Bright, bros yang seharusnya tersemat di seragam Arka. Lalu kenapa bros namamu ditemukan di bawah tempat tidur tamu itu? Kamu ceroboh, Ari. Kamu pikir bisa mencuri dan pergi begitu saja? Arka meraba dadanya. Benar, brosnya hilang. Ia ingat bros itu sempat tersangkut saat ia merangkak di bawah wastafel, tapi ia tidak menyangka akan dijadikan alat fitnah seperti ini. Ia menatap Pak Danu dan menyadari sesuatu. Meneir ini sedang mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahannya sendiri atau mungkin ia sendiri yang mengambil jam itu. Saya tidak mencurinya, Pak. Itu fitnah, Arka membela diri. Cukup, hotel ini tidak butuh pencuri. Kamu dipecat secara tidak hormat detik ini juga. Dan jangan harap bisa mendapatkan pesangon atau surat referensi, bentak Pak Danu. Ia menoleh ke arah Pak Jaka. Seret dia keluar sekarang. Saat Pak Jaka hendak memegang lengan Arka, pintu ruang loker terbuka kasar. Maya berdiri di sana, napasnya tersengal-sengal seolah baru saja berlari naik tangga. Tunggu, jangan pecat dia, teriak Maya. Pak Danu mengernyitkan dahi. Maya, apa urusanmu di sini? Kembali ke meja adminmu. Maya berjalan mendekat, wajahnya pucat namun matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Saya punya bukti, Pak. Semalam, saya sedang lembur di ruang arsip yang jendelanya menghadap ke lorong suite 12. Saya melihat Pak Danu masuk ke kamar 1202 10 menit setelah Mas Ari keluar. Dan saya melihat Bapak memasukkan sesuatu yang berkilau ke dalam saku jas Bapak. Suasana seketika hening. Arka menatap Maya dengan rasa tidak percaya. Wanita ini baru saja mempertaruhkan seluruh karirnya untuk membela seorang cleaning service baru yang baru dikenalnya beberapa hari. Kamu bicara apa, Maya? Kamu berani menuduh atasanmu? Wajah Pak Danu berubah dari merah menjadi pucat pasi. Saya tidak menuduh tanpa bukti. Saya sempat memotret Bapak melalui kaca pantul lorong saat Bapak keluar dengan terburu-buru. Fotonya sudah saya kirim ke email pribadi saya agar tidak bisa dihapus, bohong Maya dengan cerdik. Arka tahu Maya sedang menggertak, karena dari sudut ruang arsip mustahil mendapatkan sudut foto yang jelas. Namun, gertakan itu berhasil. Tangan Pak Danu mulai gemetar. Kamu akan menyesal melakukan ini, Maya. Kamu juga akan saya pecat karena pencemaran nama baik. Silakan, Pak, tantang Maya, suaranya bergetar namun tidak mundur. Pecat saya jika itu harga yang harus saya bayar untuk kebenaran. Mas Ari orang jujur, dia tidak mungkin mencuri. Arka merasakan sesuatu yang meledak di dadanya. Selama bertahun-tahun memimpin perusahaan, ia sering melihat orang-orang saling menjatuhkan untuk naik jabatan. Namun di sini, di ruang bawah tanah yang kusam ini, ia melihat pengorbanan yang murni. Sudah cukup, Arka akhirnya bersuara. Kali ini, ia tidak lagi menggunakan nada bicara, Ari, yang rendah hati. Suaranya terdengar dingin, tajam, dan penuh otoritas yang membuat Pak Danu dan Pak Jaka berjengit ketakutan tanpa tahu sebabnya. Arka menatap Pak Danu tepat di matanya. Pak Danu, saya sarankan Anda mengembalikan jam tangan itu ke bagian Lost and Found sekarang juga dan mengarang cerita bahwa Anda menemukannya di lorong. Jika tidak, saya pastikan investigasi internal akan dilakukan secara menyeluruh hari ini juga. Siapa kamu berani memerintahku? Teriak Pak Danu panik. Saya adalah orang yang tahu bahwa kamera CCTV di koridor lantai 12 sedang dalam perbaikan, tapi kamera sensor panas di langit-langit suite masih aktif 24 jam. Ucap Arka dingin. Itu adalah rahasia teknis hotel yang hanya diketahui oleh pemilik dan tim IT tingkat atas. Pak Danu terdiam. Ketakutan kini terpancar jelas di wajahnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan lari keluar ruangan. Pak Jaka yang bingung segera mengikuti atasannya. Maya lemas dan hampir terduduk di kursi kayu panjang. Arka segera menghampirinya.
Maya, kamu gila? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu bisa kehilangan pekerjaanmu, ucap Arka sambil memegang bahu Maya. Maya menatap Arka, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahan melihat orang jujur ditindas, Mas Ari. Aku tahu kamu bukan pencuri. Aku bisa merasakannya. Arka terdiam 1000 bahasa. Ia ingin sekali memeluk Maya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ia bisa membeli hotel ini dan memberikan jabatan manajer pada Maya detik ini juga. Namun, ia harus menahan diri. Terima kasih, Maya. Kamu menyelamatkanku, bisik Arka tulus. Maya mengusap air matanya dan tersenyum lemah. Sama-sama. Tapi sepertinya kita berdua harus mulai cari lowongan kerja di tempat lain, Mas. Pak Danu tidak akan melepaskan kita begitu saja. Arka tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh rahasia. Jangan khawatir, Maya. Percayalah padaku, keajaiban sering terjadi di tempat yang tidak terduga. Kita tidak akan kemana-mana. Hari itu, Arka menyadari bahwa misinya telah berubah. Ia tidak lagi hanya mencari istri yang tulus, ia telah menemukannya. Dan sekarang, ia memiliki tugas baru, melindungi wanita ini dari dunia yang mencoba menghancurkan kebaikannya, sembari merencanakan bagaimana ia akan mengakhiri penyamaran ini dengan cara yang paling manis. Atmosfer di Hotel Wijaya Grand malam itu sangat kontras. Di Grand Ballroom lantai 3, denting gelas kristal dan musik orkestra pengiring perayaan ulang tahun ke-25 hotel bergema mewah. Para tamu undangan, yang merupakan relasi bisnis kelas atas Arka, hadir dengan gaun sutra dan tuxedo mahal. Namun, sang pemilik hotel justru berada jauh dari keramaian itu. Arka, masih dalam identitas aslinya sebagai Ari, sedang berdiri di area parkir belakang yang sepi, dekat gudang logistik. Ia baru saja menyelesaikan shift tambahan untuk menggantikan rekan kerjanya yang sakit. Suara musik dari ballroom terdengar sayup-sayup sampai ke bawah, terbawa angin malam yang sejuk. Arka melihat Maya keluar dari pintu staf. Ia tidak lagi mengenakan seragam adminnya, melainkan terusan sederhana berwarna biru muda yang sudah agak pudar warnanya, namun pas di tubuhnya. Rambutnya digerai, menyentuh bahunya dengan lembut. Mas Ari? Belum pulang? Sapa Maya, terkejut melihat Arka masih di sana. Baru mau balik, Maya. Kamu sendiri? Kenapa tidak ikut melihat perayaan di dalam? Kudengar staf admin juga diundang menonton dari balkon, tanya Arka. Maya tersenyum kecut sambil merapatkan jaketnya. Aku tidak punya baju yang pantas, Mas. Lagi pula, melihat kemewahan seperti itu terkadang membuatku merasa semakin kecil. Aku lebih suka di sini, menghirup udara malam yang jujur. Arka menatap Maya. Di bawah lampu jalan yang remang dan sedikit berkedip, Maya tampak jauh lebih bersinar daripada para sosialita yang sedang berdansa di atas sana. Ketulusannya adalah perhiasan yang tidak bisa dibeli dengan karat berlian manapun. Musik di atas cukup bagus, kan? Arka memecah keheningan, menunjuk ke arah jendela besar di lantai 3 yang memancarkan cahaya keemasan. Iya, lagu itu, aku menyukainya. Moon River, gumam Maya pelan, kakinya sedikit bergerak mengikuti irama yang lama-lama terdengar. Tiba-tiba, sebuah keberanian muncul di hati Arka. Ia melangkah maju, membungkuk sedikit, dan mengulurkan tangannya dengan gerakan yang sangat anggun, gerakan seorang pria yang terbiasa dengan etiket kelas atas, namun tertutup oleh seragam cleaning service-nya. Mbak Maya, maukah Anda berdansa dengan seorang tukang pel malam ini? Tanya Arka dengan nada suara yang rendah dan hangat. Maya tertawa, mengira Arka hanya bercanda. Di sini, Mas? Di samping tumpukan palet kayu dan tong sampah. Kenapa tidak? Lantai beton ini cukup rata, dan bintang-bintang di atas sana adalah lampu kristal kita, jawab Arka, matanya menatap dalam ke mata Maya. Maya tertegun. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Ari malam ini. Ia merasa seolah pria di hadapannya ini bukanlah orang biasa. Dengan ragu namun tersenyum, Maya menyambut uluran tangan Arka. Baiklah, mari kita lihat seberapa jago Mas Ari berdansa. Arka menarik Maya mendekat. Satu tangannya berada di pinggang Maya dengan sopan, dan tangan lainnya menggenggam jemari Maya. Mereka mulai bergerak perlahan di atas aspal parkiran yang kasar. Arka memimpin dansa itu dengan sangat mahir. Ia membawa Maya berputar,
melangkah maju dan mundur dengan ritme yang sempurna. Maya merasa seolah ia sedang terbang. Ia tidak menyangka seorang cleaning service bisa memiliki gerakan seanggun ini. "Mas Ari belajar dansa di mana?" bisik Maya, wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari dada Arka. "Dulu, aku sering menonton film tua di televisi rusak di kontrakanku." Bohong Arka, meski hatinya berdesir karena kedekatan mereka. "Tapi sebenarnya, dansa itu bukan tentang langkah kaki, Maya. Tapi tentang mengikuti detak jantung orang yang kita ajak dansa." Maya tersipu, ia menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Arka. Di momen itu, semua perbedaan kasta, masalah fitnah Pak Danu, dan beratnya beban hidup seolah menguap. Yang ada hanyalah dua jiwa yang berdansa di bawah langit Jakarta. "Terima kasih, Mas Ari," ucap Maya tulus. "Malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti seorang putri, meski tanpa sepatu kaca." "Kamu tidak butuh sepatu kaca, Maya. Kamu adalah permata yang paling berharga di seluruh gedung ini, bahkan jika seluruh emas di brankas hotel ini dikumpulkan," jawab Arka dengan kejujuran yang meluap. Dansa mereka terhenti saat sebuah mobil mewah hitam lewat di dekat area parkir. Lampu sorot mobil itu menyinari mereka sejenak. Arka segera memutar tubuhnya, membelakangi mobil tersebut agar wajahnya tidak terlihat oleh sopir atau penumpangnya. Ia tahu itu adalah mobil ibunya yang baru saja tiba untuk menghadiri pesta. "Ada apa, Mas?" tanya Maya bingung. "Tidak apa-apa, hanya silau." Arka melepaskan genggamannya dengan berat hati. Keajaiban itu berakhir seiring dengan deru mesin mobil mewah yang menjauh. "Sudah malam, Maya. Mari aku antar pulang. Aku tidak ingin kamu sakit karena angin malam." Sambil berjalan menuju motor tuanya, Arka menatap plester bunga di tangannya yang kini mulai mengelupas. Ia sadar, momen di parkiran tadi jauh lebih berkesan daripada semua pesta mewah yang pernah ia hadiri seumur hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa bayang-bayang identitas aslinya mulai mengejarnya. Ibunya sudah ada di sini, dan rahasia besar ini tidak akan bisa disimpan selamanya. Arka menghidupkan motornya, namun pikirannya sudah melompat jauh ke depan. Bagaimana reaksi Maya jika tahu bahwa pangeran yang berdansa dengannya di atas aspal kasar ini sebenarnya adalah pemilik dari istana megah di belakang mereka? Pagi itu, atmosfer di Hotel Wijaya Grand terasa berbeda. Karpet merah dibentangkan dari lobi hingga lift eksekutif. Karangan bunga lili putih, bunga favorit Ibunda Arka, menghiasi setiap sudut. Arka, yang sedang mengelap noda sidik jari di pegangan tangga darurat, mendengar kasak-kusuk dari radio panggil para petugas keamanan. "Ibu besar sudah sampai di lobi. Semua unit siaga. Pastikan tidak ada sampah sedikit pun di jalur beliau." Suara kepala keamanan terdengar tegang. Arka membeku. Ibunya, Nyonya Ratna Wijaya, adalah wanita dengan ketelitian yang menakutkan. Beliau bisa mengenali siluet putranya bahkan dari jarak 100 meter. Arka segera menarik masker kainnya lebih tinggi dan menurunkan topi kerjanya hingga menutupi alis. "Ari, cepat bantu tim pembersih di area balkon VIP. Ibu besar mau minum teh di sana 10 menit lagi," teriak Pak Jaka sambil berlari kecil. Arka tidak punya pilihan. Ia membawa ember dan alat pembersih kacanya menuju lantai 14. Namun, saat ia sedang menggosok kaca pembatas balkon, pintu kaca otomatis terbuka. Aroma parfum Chanel nomor 5 yang sangat ia kenali menyeruak masuk. "Tempat ini sudah cukup bersih. Tapi kenapa pencahayaannya terasa kurang? Dan di mana putraku? Kenapa Arka tidak menjawab teleponku sejak kemarin?" Suara Nyonya Ratna terdengar tajam dan berwibawa. Arka membelakangi kerumunan itu, berpura-pura sangat sibuk menggosok sudut kaca yang sebenarnya sudah mengkilap. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari seragam biru kusamnya. Di belakangnya, ia mendengar langkah kaki beberapa orang, termasuk manajer hotel yang membungkuk taksim. "Tuan Arka sedang melakukan inspeksi rahasia ke cabang luar kota, Nyonya. Beliau berpesan agar tidak diganggu," jawab sang manajer dengan suara gemetar. "Inspeksi rahasia? Anak itu selalu saja punya alasan, Nyonya." Ratna menghela napas. Tiba-tiba, langkah kakinya mendekat ke arah balkon. "Hei, kamu, petugas pembersih." Arka mematung. Tangannya berhenti bergerak. "Jangan menoleh, jangan menoleh," batinnya berteriak. "Iya, kamu yang pakai topi.
Kenapa kacanya digosok terus di bagian itu? Sudah bersih. Pindah ke sebelah sana, kamu menghalangi pemandangan saya, perintah Nyonya. Ratna. Arka mengangguk dalam, tetap menunduk, dan bergeser perlahan tanpa mengeluarkan suara. Ia bisa merasakan tatapan ibunya menyapu punggungnya. Untungnya, perhatian Nyonya Ratna teralih saat ponselnya berdering. Beliau berjalan menjauh untuk menerima telepon bisnis yang penting. Arka segera menyelinap keluar melalui pintu servis. Napasnya tersengal-sengal. Namun, saat ia baru saja sampai di lorong sepi menuju lift barang, ia menabrak seseorang. Mas Ari, kenapa buru-buru sekali? Wajahmu pucat, itu Maya. Ia membawa tumpukan map laporan bulanan. Ah, tidak apa-apa, Maya. Hanya sedikit pusing karena bau cairan pembersih yang terlalu kuat di atas. Bohong Arka, mencoba mengatur napasnya. Maya menatap Arka dengan curiga. Ia meletakkan mapnya di meja kecil di lorong itu. Mas Ari, tadi aku lihat kamu bicara dengan asisten pribadi CEO, Pak Baskara, di dekat kantin tadi pagi. Kenapa dia terlihat sangat hormat padamu? Dan kenapa kamu tampak ketakutan melihat ibu besar di atas? Arka terdiam. Ia merutuki kecerobohan Baskara yang mungkin lupa menjaga jarak di tempat umum. Kamu salah lihat, Maya. Saya hanya bertanya arah gudang baru pada pria itu. Dan ibu besar, yah, siapa yang tidak takut pada wanita seberwibawa itu? Maya mendekat, matanya menyipit, menatap tangan Arka yang memegang gagang pel. Mas Ari, tanganmu tangan yang aku obati tempo hari. Aku baru sadar, jemarimu tidak terlihat seperti tangan orang yang seumur hidup bekerja kasar. Dan cara kamu berdansa semalam, itu bukan gerakan orang yang hanya belajar dari televisi rusak. Maya, jangan berimajinasi terlalu jauh, ucap Arka, mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Tiba-tiba, dari arah lift, Pak Baskara muncul dengan tergesa-gesa. Ia melihat Arka dan secara refleks membungkuk kecil sebelum menyadari ada Maya di sana. Tuan, ada dokumen mendesak yang... Baskara terhenti saat melihat tatapan tajam Maya. Suasana seketika menjadi sangat canggung. Baskara segera berdehem dan mengubah nada suaranya menjadi ketus. Maksud saya, hei, petugas Ari, kenapa kamu malah mengobrol di sini? Cepat balik kerja atau saya laporkan ke atasanmu. Baskara segera pergi dengan langkah 1000, namun kerusakan sudah terjadi. Maya menatap Arka dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kekecewaan, kebingungan, dan rasa sakit di matanya. Dia panggil kamu, Tuan, tadi, meskipun dia mencoba meralatnya, bisik Maya. Mas Ari, atau siapapun namamu, apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan di sini? Apa kami semua hanya bahan eksperimenmu? Atau taruhan konyol orang kaya? Maya, dengarkan aku. Arka mencoba meraih tangan Maya, namun Maya menarik tangannya menjauh. Aku pikir kita punya sesuatu yang nyata, Mas. Aku pikir kamu mengerti rasanya berjuang. Tapi kalau kamu adalah salah satu dari mereka yang ada di lantai atas... Maya menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Maka dansa semalam adalah penghinaan terbesar bagiku. Maya mengambil kembali mapnya dan berjalan pergi dengan cepat, meninggalkan Arka yang terpaku di lorong dingin itu. Identitasnya tidak lagi hanya terancam oleh ibunya, tapi ia baru saja kehilangan kepercayaan dari satu-satunya orang yang membuatnya merasa menjadi manusia seutuhnya. Arka mengepalkan tangannya. Penyamaran ini sudah mencapai batasnya. Rahasia ini bukan lagi pelindung, melainkan bom waktu yang baru saja meledak di hadapan wanita yang ia cintai. Langit di atas Hotel Wijaya Grand tampak abu-abu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti lorong-lorong staf. Arka tidak bisa fokus. Pikirannya terus terngiang akan tatapan kecewa Maya di koridor tadi. Ia mencoba mencari Maya ke ruang administrasi, namun rekan kerjanya bilang Maya sedang mengambil cuti sakit mendadak. Arka tahu itu bukan sakit fisik. Itu adalah luka di hati karena merasa dijadikan bahan permainan. Dengan langkah gontai, Arka menuju loker karyawan untuk mengganti baju. Namun, ia terkejut melihat lokernya sudah terbuka paksa. Pak Danu berdiri di sana bersama 2 petugas keamanan dan Maya. Wajah Maya sembab, matanya merah karena tangis, dan ia memegang sebuah benda yang berkilau di tangannya. Jam tangan Patek Philippe milik Arka.
Jam tangan yang semalam ia simpan di dalam tas ranselnya karena terburu-buru berganti seragam. Jadi ini alasanmu membela dia tempo hari, Maya? Suara Pak Danu terdengar penuh kemenangan yang keji. Ternyata kalian berdua komplotan. Lihat ini. Seorang cleaning service punya jam tangan seharga rumah mewah. Dari mana kalau bukan hasil curian? Maya menatap Arka dengan pandangan hancur. Aku datang ke lokermu untuk meminta penjelasan, Mas Ari. Aku ingin percaya bahwa aku salah lihat tadi pagi. Tapi aku malah menemukan ini di tasmu. Arka mematung. Maya, itu bukan hasil curian. Itu milikku. Milikmu? Pak Danu tertawa terbahak-bahak hingga perut buncitnya berguncang. Milik seorang tukang pel? Kamu pikir kami bodoh? Jam ini harganya miliaran. Kamu pasti mencurinya dari brankas Tuan Arka atau tamu VIP lainnya. Saya tidak mencurinya. Suara Arka tiba-tiba berubah. Dingin, berat, dan penuh wibawa yang membuat kedua petugas keamanan itu secara tidak sadar melepaskan cengkeraman mereka di lengan Arka. Dan Pak Danu, saya sarankan Anda meletakkan jam itu sekarang juga sebelum saya menuntut Anda atas perusakan properti pribadi. Maya menggelengkan kepala, air mata kembali mengalir. Berhenti berbohong, Mas Ari. Tolong berhenti. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ada di sini? Apa melihat kami yang susah payah mencari uang setiap hari itu lucu bagimu? Arka menarik napas panjang. Ia menyadari tidak ada gunanya lagi bersembunyi di balik seragam biru ini. Kebohongan yang ia ciptakan untuk menemukan cinta tulus justru menjadi racun yang membunuh kepercayaan itu sendiri. Ikut aku, Maya, ucap Arka. Kamu akan dibawa ke kantor polisi, seru Pak Danu. Arka menoleh ke arah Pak Danu dengan tatapan yang begitu tajam hingga pria itu mundur selangkah. Pak Danu, jika Anda tidak ingin karir Anda berakhir di penjara karena fitnah dan penggelapan dana lembur yang saya ketahui selama seminggu ini, sebaiknya Anda diam. Arka menarik tangan Maya. Maya terlalu syok untuk menolak. Mereka berjalan melewati koridor servis, naik ke lift khusus eksekutif, lift yang biasanya hanya bisa diakses dengan kartu emas. Arka menempelkan kartu yang ia ambil dari balik sol sepatunya. Lift melesat ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka langsung ke ruang kantor CEO yang luas dan mewah. Baskara sudah berdiri di sana, menunduk takzim. Selamat sore, Tuan Arka. Nyonya Ratna sedang menunggu di ruang rapat sebelah. Maya membeku di ambang pintu. Ia menatap ruangan yang dindingnya terbuat dari kaca transparan, memperlihatkan seluruh cakrawala Jakarta. Ia melihat meja jati besar, kursi kulit yang mahal, dan foto besar di dinding. Foto keluarga Wijaya. Di sana, ada Arka, mengenakan jas yang sama persis dengan yang ia lihat di majalah bisnis, berdiri di samping ayahnya. Arka melepas topi kerjanya, menyisir rambutnya ke belakang dengan jari, dan menatap Maya. Namaku Arka Wijaya, Maya. Aku adalah pemilik hotel ini. Aku adalah orang yang kamu bela mati-matian di hadapan Pak Danu. Maya mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Kenapa? Bisiknya parau. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku lelah dengan kemunafikan, Maya. Aku ingin seseorang yang mencintaiku tanpa melihat angka di rekeningku. Dan aku menemukannya padamu. Arka melangkah mendekat, namun Maya menepis tangannya. Jadi ini semua hanya ujian? Kamu berpura-pura menjadi orang miskin untuk menguji apakah aku layak untukmu. Suara Maya meninggi, penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Kamu tahu betapa beratnya hidupku? Kamu tahu betapa aku harus berhemat hanya untuk membeli obat ibuku? Dan kamu bermain-main dengan seragam yang bagi kami adalah harga diri untuk menyambung hidup. Maya, bukan itu maksudku. Kamu membohongiku, Arka. Kamu membiarkan aku mengobati lukamu, membagikan bekal makanku, bahkan membelamu di depan manajer, padahal kamu bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu kata. Maya terisak hebat. Cinta yang kamu cari itu tidak dimulai dengan kebohongan. Kamu bilang ingin sesuatu yang nyata, tapi semua yang kamu berikan padaku adalah kepalsuan. Maya berbalik, berlari menuju pintu lift. Maya, tunggu, seru Arka. Namun Maya sudah masuk ke dalam lift. Sebelum pintu tertutup, ia menatap Arka untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang paling menyakitkan yang pernah Arka terima seumur hidupnya.
Jangan pernah cari aku lagi, Tuan Arka. Dunia kita tidak pernah sama, dan sekarang aku tahu alasannya. Pintu lift tertutup. Arka berdiri terpaku di tengah kemewahan kantornya yang tiba-tiba terasa seperti penjara yang dingin. Ia memiliki segalanya, gedung ini, uang miliaran, kekuasaan, namun ia baru saja kehilangan satu-satunya hal yang benar-benar bernilai dalam hidupnya, kepercayaan Maya. Baskara mendekat dengan ragu. "Tuan, Nyonya Ratna menanyakan Anda." Arka tidak menjawab. Ia menatap jam tangan miliaran di tangannya, lalu menatap plester bunga di punggung tangannya yang kini sudah mulai lepas. Ia menyadari satu hal, ia telah memenangkan penyamarannya, namun ia kalah dalam memperjuangkan hati Maya. 1 minggu telah berlalu sejak pintu lift di lantai eksekutif tertutup di depan wajah Arka. Bagi Arka, 1 minggu itu terasa lebih lama daripada setahun masa penyamarannya. Ia kembali mengenakan setelan jas custom made yang sempurna, duduk di kursi CEO yang empuk, dan dikelilingi oleh para direktur yang mengangguk setuju pada setiap katanya. Namun, matanya selalu melirik ke arah plester bunga yang kini ia simpan di dalam kotak beludru kecil di atas mejanya, sebuah pengingat akan luka dan ketulusan. "Tuan Arka, Nona Maya sudah mengundurkan diri secara resmi. Ia menolak pesangon tambahan yang Anda berikan," lapor Baskara dengan nada menyesal. "Dia sekarang bekerja di panti asuhan yang pernah Anda bantu secara anonim itu. Dia menjadi pengajar di sana." Arka berdiri, menatap jendela besar kantornya. "Siapkan mobil, Bas. Bukan Bentley. Siapkan motor bebek tua itu. Dan satu lagi, panggil tim hukum dan notaris." Di panti asuhan kasih ibu, suasana sore itu sangat riuh. Anak-anak tertawa riang di bawah atap baru yang kokoh dan tidak lagi bocor. Maya sedang membacakan dongeng di teras saat suara deru mesin motor yang akrab terdengar di depan gerbang. Maya membeku. Ia melihat sosok pria turun dari motor bebek tua yang knalpotnya sedikit berisik. Pria itu mengenakan celana jeans dan kaos polos sederhana, bukan seragam biru cleaning service, tapi juga bukan jas mewah seorang miliarder. "Untuk apa kamu kesini, Tuan Arka?" tanya Maya dingin, meski jantungnya berkhianat dengan berdegup kencang. Arka melangkah mendekat, berhenti tepat di depan anak-anak yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Aku datang bukan sebagai CEO Wijaya Group, Maya. Aku datang sebagai Ari, pria yang pernah kamu beri setengah ayam gorengmu saat dia kelaparan dan kesepian." Maya memalingkan wajah. Ari itu tidak nyata. Dia hanya topeng. Mungkin seragamnya palsu, Maya. Tapi rasa lapar yang aku rasakan saat itu nyata. Rasa kagumku saat kamu membela aku di depan Pak Danu itu nyata. Dan rasa sakit di dadaku saat kamu pergi tempo hari, itu jauh lebih nyata daripada semua aset yang aku miliki. Suara Arka bergetar karena emosi. Arka berlutut di depan Maya, namun bukan untuk melamar dengan cincin berlian. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen. "Ini adalah akta pendirian Yayasan Kasih Maya," ucap Arka. "Aku telah memindahkan kepemilikan lahan panti asuhan ini atas namamu. Bukan sebagai sogokan agar kamu memaafkanku, tapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang aku percayai untuk mengelola harta ini demi mereka yang membutuhkan. Kamu benar, uangku tidak berguna jika hanya disimpan di bank. Dia harus punya hati." Maya menatap dokumen itu, lalu menatap Arka. Air mata mulai menggenang di matanya. "Kenapa kamu melakukan ini?" "Karena kamu mengajariku bahwa kemewahan sejati adalah ketenangan hati." Arka berdiri, menatap Maya dengan tulus. "Aku tidak meminta kamu kembali ke hotel. Aku yang akan datang ke duniamu. Aku ingin belajar darimu bagaimana menjadi manusia yang lebih baik." Maya terdiam cukup lama. Ia melihat perubahan di mata Arka. Tidak ada lagi keangkuhan seorang penguasa, yang ada hanyalah pria yang sedang mencari pengampunan. "Pak Danu sudah dipecat dan diproses hukum atas penggelapan dana," tambah Arka pelan. "Dan ibu? Ibu ingin bertemu dengan wanita yang berani memarahi putranya di kantor CEO." Maya akhirnya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menghancurkan sisa-sisa kemarahan di hatinya. "Ibumu pasti sangat menyeramkan." "Sangat," Arka tertawa lega. "Tapi dia akan menyukaimu. Semua orang akan menyukaimu." 1 bulan kemudian, Hotel Wijaya Grand mengadakan pesta yang sangat tidak biasa. Tidak ada gaun desainer atau karpet merah yang eksklusif.
Pesta itu diadakan di taman belakang hotel untuk seluruh karyawan, mulai dari manajer hingga petugas kebersihan. Arka berdiri di atas panggung kecil, menggandeng tangan Maya yang tampak anggun dengan kebaya sederhana. Di depannya, ratusan karyawan bertepuk tangan. Mulai hari ini, suara Arka menggema melalui pengeras suara. Hotel ini bukan lagi sekadar tempat mencari keuntungan. Kita adalah keluarga. Tidak ada lagi sekat yang menghalangi kita untuk saling membantu. Arka menoleh ke arah Maya. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah benda. Bukan mahkota emas, melainkan bros nama, Clean a Bright, yang dulu pernah hilang, namun kini telah dilapisi emas murni dan bertahtakan berlian kecil di sudutnya. Maya, maukah kamu menjadi pendampingku? Bukan untuk berdiri di belakangku, tapi untuk berjalan di sampingku dan mengingatkanku jika aku mulai lupa bagaimana cara memegang kain pel. Maya tertawa di tengah tangis bahagianya. Ia mengangguk pelan. Arka menyematkan bros emas itu di dada Maya. Itu adalah mahkota bagi ratu di hatinya, seorang wanita yang mencintainya saat ia hanya seorang Ari, dan tetap mencintainya saat ia menjadi Arka. Di bawah langit malam Jakarta yang cerah, Arka menyadari bahwa pencariannya telah berakhir. Ia tidak menemukan istri yang sempurna, ia menemukan jiwa yang tulus. Dan bagi seorang miliarder, itulah satu-satunya harta yang tidak akan pernah mengalami inflasi. Tamat.